groomingnya itu rambutnya tuh sampai pakai pomade 5 bungkus Bu, kayaknya Bu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BC semua. Bertemu lagi dengan host podcast Bea Cukai Bengkulu yang paling ganteng, imut, idaman seprovinsi Bengkulu, Muhammad Abdu, dalam program Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Di depan saya telah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau adalah ibu yang paling cantik pada hari ini. Beliau adalah kepala kantor Bea Cukai Bengkulu, sekaligus trainer Custom and Excise Client Service Charter. Dan di depan saya telah hadir Ibu Ardani Naryasti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Sehat, Abdu. Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Abdu juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Iya. Ibu sehat, Ibu gembira, saya juga sehat dan gembira lah Bu. Aduh, padahal saya juga motonya sama loh ya. Sama ya, Bu, Mas ya. Abdu sehat, saya juga sehat. Mas Abdu gembira, saya juga gembira. Mas Abdu nggak gembira, saya lebih gembira. Oh gitu Bu. Enggak lah ya. Enggak begitu, enggak. Kami mengucapkan terima kasih Bu atas Iya. kesediaan Ibu telah hadir dalam program kita Bu, program Ngopi Ya. Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Dan untuk sahabat BC, jadi memang untuk bahasan kali ini bersama Ibu kita akan ngobrol bareng nih Bu tentang client service charter nih Bu. Iya. Mungkin bisa kasih gambaran nggak ke sahabat-sahabat semua Bu, sebenarnya itu apa sih Bu? Iya. Orang dulu mungkin mengenalnya itu SLA ya Mas SLA, ya. Bu, ya. SLA. Kalau dulu kan SLA itu Service Level Agreement gitu ya. Kalau sekarang itu namanya sudah diubah menjadi CECSC. CECSC. Ya. Customs and Excise Client Service Charter. Ini mesti pelan-pelan ya Pelan-pelan, ngomongnya. agak Soalnya belibet takut nih kayaknya, belibet Bu, ya. ini lidahnya takut belibet gitu ya. Itu sebetulnya apa sih? Itu adalah standar layanan yang disepakati bersama sebagai panduan dalam melakukan atau memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Itu Oke, sebetulnya. oke. Ya. Nah, sebenarnya latar belakang disusunnya client service charter ini sebenarnya apa Bu? Oke, latar belakangnya itu sebagai upaya dari kita untuk mewujudkan pelayanan prima pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini tujuannya agar setiap pegawai itu memiliki sikap, juga perilaku, keterampilan komunikasi, keterampilan untuk menampilkan yang terbaik dari dirinya, juga kemampuan untuk memahami konsep-konsep pelayanan sesuai dengan standar yang telah disepakati tadi. Oke. Nah, terus harapan Ibu, harapan disusunnya CECSC ini sebenarnya apa sih Bu? Nah, harapan kita sebetulnya itu supaya seluruh kantor bea cukai di Indonesia ini memiliki standar yang sama, standar pelayanan oke. yang sama. Juga mereka juga menerapkan standar pelayanan itu sesuai dengan yang sudah disepakati tadi. Jadi misalnya gini loh Mas, gampangannya saja ya. Misalnya Mas Abdu nih mau makan di rumah makan gitu ya. Di rumah makan mana nih Bu? Pengennya di mana Mas Abdu? Pengennya ke KFT Oke, gitu ya. iya. Disensor dulu ya Bu. Sensor lah Sensor ya Bu. gitu. Nah, itu Mas Abdu mau ada di Papua, mau ada di Aceh. Ujung-ujung ya Bu ya. Iya, Udah ujung-ujung Papua, lah ya. Aceh, Ya, ini kan jauh-jauh. memberikan visi Indonesia itu luas Oh, gitu Indonesia, Mas, ya iya, kan? iya, benar-benar, Bu. Mau di Papua, mau di Aceh, mau di Bali, itu rasanya tuh akan sama. Jadi kalau kita mau ke sana tuh kita sudah tahu bahwa oh, rasa ini yang akan saya dapatkan gitu kan. Oke. Nah, kita berharap nanti seluruh kantor pelayanan, mau kantor pelayanan utama, kantor pelayanan KPPBC gitu ya. Itu tuh akan memiliki standar pelayanan yang sama sehingga kalau pengguna jasa datang ke kantor bea cukai, mereka akan tahu bahwa oh, saya akan dilayani dengan seperti ini gitu. Ekspektasi kita seperti sepertinya itu. mungkin Iya. dengan kayak analogi restoran KFT gitu Bu ya. Iya. Pelayanan itu maksudnya customer itu akan mendapatkan rasa makanan yang sama, Iya. mungkin situasi ruangan outlet yang Ya, sama, betul. kemudian mungkin pelayanan yang sama ya Bu. Ya, Oke, ya. gitu ya. Kalau misalnya tentang outlet KFT itu kan semuanya sama ya seperti Sama. itu. Tetapi kalau kantor tentu saja kita juga memahami bahwa setiap kantor itu mungkin desainnya tidak akan sama gitu ya. Tetapi yang jelas kalau misalnya kantor itu bersih, rapi gitu kan, kita enak ngelihatnya. Jadi pada saat pengguna jasa itu keluar dari kantor bea cukai, itu mereka akan merasakan experience yang sama. Ada gitu. kesan yang kok nyaman kayak di rumah. Betul. Istilahnya tuh kayak feels like home lah Bu ya. homey lah ya Oh, gitu. homey lah ya. Iya betul ya. Siap. Jadi memang ruangan itu juga
ngaruh juga Bu ya, maksudnya tidak hanya terkait terkait karakter pribadi, mungkin lingkungan itu ternyata memang kayaknya diatur juga ya Bu ya. Iya, terutama kebersihan ruangan, kerapihan ruangan, itu kan juga membuat kita nyaman dalam bekerja. Juga kalau misalnya pengguna jasa datang ke situ, mereka juga merasa, wah ruangannya tuh bersih rapi, jadi ngelihatnya tuh enak aja gitu loh Mas. Enggak becek, lecek gitu, enggak ada ojek, Nggak ada ojek enggak gitu ada ya. ojek gitu Iya ya. betul, seperti Iya, itu siap, Mas siap. Abdu Nah, ya. untuk poin-poin yang dibahas Bu dalam Ya. client service charter tuh sebenarnya apa aja sih Bu? Nah, sebetulnya ada 5 poin utama yang dibahas dalam CECSC. Yang pertama adalah tentang karakter building. Apa aja sih yang dibahas dalam karakter building itu? Kita misalnya motivasi. Karakter tuh penting juga Iya dibahas juga ya Bu penting ya. lah Mas, apalagi untuk ASN zaman sekarang nih ya, karakter yang kuat itu perlu. Nah, karakter kuat yang apa yang perlu dimiliki oleh seorang ASN itu kita berikan juga pada saat workshop CECSC. Misalnya kita memahami diri sendiri juga, itu kita Tuh, ajarkan. memahami di diri sini. sendiri dulu iya, ya, Bu. Iya, bagaimana kita mau memahami orang lain kalau kita tidak paham diri sendiri? Tuh sahabat BC, Nah, pahami dulu diri sendiri dulu ya Bu ya, betul. baru pahami orang lain. Betul. Nah, setelah itu kita juga memahami orang lain, kemudian karakter apa yang diharapkan, kemudian selain itu kita juga mengenal kepribadian, kepribadian diri kita sendiri juga kepribadian orang lain, gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu kita belajar sebetulnya apa sih perlunya kita komunikasi efektif. Nah, itu gitu saya ya. juga bingung Bu, kenapa sih harus perlu belajar komunikasi yang efektif gitu? Nah, sekarang saya tanya nih sama Mas Nah, iya, Abdu Bu. gitu ya, cara yang efektif untuk bisa mendekati perempuan, Nah, itu misalnya seperti saya itu. juga bingung Bu, nih Ya kayaknya sebenarnya perlu ini belajar challenge saya, Bu. ya, Oh, challenge ya, Bu, untuk ya. Mas Abdu ya. Ya, ini untuk supaya pemirsa juga tahu nih ya, Mas Abdu ini masih available gitu ya. Aduh, siapa dipromosi ini Bu? Kita pengen nantang komunikasinya udah efektif atau belum sih pada saat mendekati gitu. Kok sampai sekarang itu masih juga bertahan dengan kesendiriannya gitu ya. Nah itu Bu, mungkin komunikasi kayaknya saya nggak efektif Bu, kebanyakan anak anu Iya gitu ya, anak anu gitu ya. anak anu. Iya baik. Kemudian juga kita belajar tentang perilaku komunikasi juga gitu ya. Nah yang ketiga yang juga diajarkan pada saat workshop CECSC adalah etika penampilan. Oh, etika penampilan penting juga Bu. Ya penting lah Mas, kan tadi bukan cuma penampilan diri ya, tetapi juga penampilan ruang kerja gitu ya. Nah kalau penampilan diri kita berusaha itu supaya setiap pegawai bea dan cukai itu tuh melakukan grooming untuk dirinya sendiri. Bukan berarti kemudian kalau untuk yang laki-laki terus grooming yang berlebihan gitu, enggak ya Mas ya. Tapi bagaimana kita tampil rapi dengan seragam kita. Nah itu Bu, takutnya sahabat BC di sini groomingnya itu rambutnya tuh sampai pakai pomade 5 bungkus Bu, kayaknya Bu. Enggak perlu enggak Bu sebenarnya Bu? Enggak ya Bu ya? Iya sebetulnya sih yang penting adalah mereka rapi saja dalam Rapi penampilannya. saja, Iya karena kalau misalnya ini kita menggunakan seragam kita dengan benar, dengan rapi, dengan segala atributnya dipasang dengan benar, itu salah satu bentuk kita menghargai seragam kita menghargai institusi kita. Nah itu sahabat BC, dicatat tuh. ya. Bisa jujur Bu, untuk program podcast kali ini memang saya sengaja pakai seragam Bu. Ya. Biasanya saya pakai seragam lain malah nggak pakai seragam, biasanya gitu sih Bu. Iya. Untuk sesi kali ini kayaknya perlu pakai seragam. Perlu pakai Bu. seragam Perlu ya, pakai oke. seragam, Nah, Bu. untuk diketahui saja pada saat kita juga ada workshop CECSC, kita juga mewajibkan para pesertanya untuk memakai seragam. Supaya apa? Supaya mereka tahu cara menggunakan seragam itu dengan benar, dengan baik dan benar, gitu ya. Juga kan kadang-kadang ada Mas yang seragam udah berapa tahun masih dipakai saja, padahal kita kan setiap tahun mendapat jatah seragam. Itu Udah kayaknya ganti. yang dari biru tua jadi biru muda ya Bu ya. Jadi ungu Mas. Ungu ya Bu ya. Jadi ungu. Oke. Terus jadi mengkilap gitu Mas, Betul, kadang-kadang oke. jadi mengkilap. Kemudian mungkin jahitannya kan kadang-kadang ada yang berubah gitu ya. Maksudnya itu model jahitannya harusnya seperti ini. Nah, itu perlu kita update juga gitu ya, supaya setiap pegawai itu menggunakan seragam yang up to date Up gitu to date. Mas. Ya. Kemudian selain itu kita juga belajar tentang managing service. Managing service itu bagaimana kita memberikan pelayanan prima. Konsep-konsep pelayanan prima itu kita berikan di situ. Oh iya, konsep pelayanan prima, biar kasih pelayanan yang prima Bu ya. Ya, betul. Kemudian yang terakhir kita ada practical guide. Oh ya, harus dipraktekin juga Bu Iya, ya. kan ini sementara ini practical guide-nya adalah practical guide untuk pelayanan ya Mas ya, terutama pelayanan di bandara. Juga pelayanan di kantor gitu. Ya benar. Ya. Kalau sebatas teori aja kayaknya ya
hari ini dipelajari, besok mungkin lupa mungkin ya Bu lupa ya, ya. tapi kalau udah ada practical guide-nya, kita juga ada nanti role play-nya, insya Allah kita juga ingat lah apa yang sudah kita pelajari gitu. Nah, terus ini saya mau tanya Bu, kalau untuk CSC ini sebenarnya terbatas untuk pegawai di kantor saja atau kayak PKD sama cleaning service itu sebenarnya di ini juga nggak Bu? Di ini juga Bu? Nah, di dalam buku panduan CSC ada itu buku panduannya juga Bu? Ada, tapi saya kebetulan lagi nggak bawa nih ya. Ya, tapi buku panduan gitu ya. Buku panduannya itu ada, dan di situ juga ada CSC saja ya kita sebut. CSC itu untuk PKD maupun untuk cleaning service. Karena kenapa kita perlu buat itu? Karena pada saat Anda datang ke kantor Bea Cukai, bisa-bisa orang pertama yang Anda temui adalah PKD. Oh iya juga. Ya kan nggak langsung ketemu dengan petugas yang ada di front desk. Yang buka pintu, yang buka gerbang PKD Betul, dulu ya Bu. Biasanya kan ditanya, ya ada perlu apa Pak, Bu gitu. Jadi kita juga perlu untuk mendidik PKD yang ada di kantor kita, gitu ya. Kemudian mungkin pada saat PKD itu mungkin sedang ke toilet atau apa, kadang-kadang ketemunya dengan cleaning service gitu ya, yang mungkin sedang membersihkan apa gitu. Nah, itu juga mungkin mereka akan bertanya kepada mereka cleaning service gitu ya. Ini saya mau ketemu dengan ini. Nah, bagaimana cleaning service itu bersikap, berbicara pada saat pengguna jasa itu datang. Nah, itu kan perlu kita ajarkan juga. Iya. Jangan sampai kenapa? Karena PKD dan cleaning service itu adalah bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka istilahnya juga mendapatkan honor atau gaji itu dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berarti adalah kewajiban kita juga untuk mendidik kita sesuai dengan standar layanan yang kita miliki juga, gitu ya. Jangan itu sampai aja. ketika ada tamu yang datang tanya sama cleaning service, Mas, toilet mana? Oh no ya, gitu itu jawabannya kan. Oh no, apa itu gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengadakan workshop CSC itu, kita juga biasanya kalau saya sih menanyakan kepada kantor yang bersangkutan gitu ya. Sebetulnya apa yang kemudian menjadi kendala, atau mungkin ada hal-hal yang perlu di stressing di situ. Misalnya kita punya pegawai nih gitu, etikanya ini kurang. Nah, etikanya kurang ini mungkin kita akan bisa stressing di situ. Atau saya punya pegawai yang bagus-bagus nih, tapi kok PD-nya kurang ya gitu. Nah, mungkin kita akan lebih stressing kepada memberikan dia motivasi, kemudian juga mengajarkan dia komunikasi yang lebih efektif. Kadang-kadang alhamdulillah sih sepanjang ini sepanjang saya menjadi trainer di beberapa kota itu, alhamdulillah responsnya itu bagus sih, gitu. Alhamdulillah. Ya. Memang luar biasa, Mak. Ya. Banyak trainernya, banyak Bu, trainernya bagus-bagus, dan saya rasa pun mereka juga punya experience yang sama, juga mendapatkan hasil dan respons yang positif juga. Ya. Nah, ini saya mau tanya Bu, untuk CSC ini sebenarnya ada perbedaan nggak Bu antara misalnya untuk unit atau kegiatannya sifatnya pelayanan sama pengawasan Bu? Misalnya nih Bu, misal mau nangkep barang nih, Assalamualaikum Bapak, izin saya tangkap dulu ya Pak barangnya. Apakah ada standar kayak gitu atau gimana Bu? Maksudnya apakah ada perbedaan atau ada persamaan Bu? Baik, begini. Sementara ini CSC ini baru kita gunakan untuk pelayanan, gitu ya. Untuk pengawasan terus terang ini belum ada ya panduannya ya. Tetapi kalau untuk awalan misalnya nih, bagaimanapun juga pada saat pengawasan juga diperlukan komunikasi yang efektif, bukan? Oh iya benar Bu. Jadi untuk teman-teman yang ada di pengawasan mungkin boleh juga belajar ini, terutama pada saat stressingnya adalah mungkin bukan di practical guide-nya ya Mas ya, tetapi di yang misalnya kayak karakter building-nya, kemudian juga komunikasi efektifnya, etika penampilannya. Nah, itu perlu juga untuk pengawasan, karena bagaimanapun dia ketemu orang itu kan harus ada komunikasinya ya. Nggak mungkin kan tiba-tiba dia nangkep gitu loh, apaan gitu kan. Nah, bagaimana cara dia mempersuasi orang supaya misalnya di bandara nih Mas, kan kita misalnya ada orang yang mau diperiksa nih. Nah, kita bagaimana bisa berkomunikasi efektif sehingga orang itu mau dengan sukarela, bukan sukarela ya, mau untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan kita, yaitu misalnya dia memang seharusnya diperiksa tanpa dia komplain gitu. Nah, itu kan bagaimana cara berkomunikasinya juga perlu diajarkan. Gitu kan. Kadang-kadang kan nggak serta-merta kita, Ibu
silakan periksa. Nah, itu kan kadang-kadang Iya, Bu. kita kan orang timur ya. Mungkin kalau di bandara lain yang ada di negara-negara barat mungkin mereka langsung patuh gitu ya. Tetapi karena orang timur itu kan biasanya ada sopan santun yang lain gitu ya. Nah, mungkin komunikasi efektif seperti itu perlu kita ajarkan juga kepada teman-teman di pengawasan. Tetapi kalau CSC untuk pengawasan sendiri sampai saat ini belum ada. Siap. Gitu. Ya. Siap, paling saya kira cukup, Bu. Saya Ya. ucapkan makasih banyak atas kesediaan Ibu Ya. telah ngobrol sama saya nih, Bu. Ngobrol asik, Bu. Ya. Dalam program podcast kita, Ya. ngopi asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Ya. Dan semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu dan kita dapat Amin. ngobrol lagi, Bu, di dalam kesempatan Amin. selanjutnya. Dan untuk sahabat-sahabat BC semua, tetap pantengin program podcast kita Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Dan untuk menutup podcast kita kali ini, Bu, kita kayaknya ngajak teman-teman semua, Bu, untuk jangan lupa ngopi, Bu. Jadi gini, Bu, jargonnya, Bu. Nanti saya hitung 1, 2, 3, nanti jangan lupa ngopi hari ini ya. Bisa ya, Bu? Oke, siap. Bisa, Bu? Bisa dong. 1, 2, 3. Jangan lupa ngopi hari ini. Saya Muhammad Abdul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.